Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'anna. Para kekasih Allah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalang Lidang Penyambungan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat An-Nur. Kita menamakan masjid kita Masjid An-Nur. Ada lagi di ujung sana Nur ala Nur. Itu double nurnya itu. Kalau Nur ala Nur, nurnya double. Kita Masjid An-Nur. Rasulullah SAW dalam perjalanan ke masjid meminta doa An-Nur. Berdoa supaya dapat An-Nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Dalam sujud juga Nabi meminta doa An-Nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Nur inilah yang membuat langkah kita ringan. Meringankan langkah ke masjid adalah nur. Dalam ayat yang kita dengar tadi dalam salat, Allahu walladzina amanu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung, penjaga, pengurus. Ayat 257 ya. Kita masih bersama surah Yasin lagi sebenarnya. Ini masih muqaddimah. Ayat Yasin itu 255. 256 la ikraha fid din. 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang yang beriman, penjaga orang yang beriman. Hidup matinya dijaga Allah. Kita mesti berkeyakinan bahwa kita meminta penjagaan Allah. Macam mana Allah menjaganya? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari suasana yang gelap berlapis-lapis. Dalam hidup ini gelap. Zulumat itu kalau kita belajar bahasa Arab, zulumat itu jamak. Jamak itu tidak ada batasnya. Nur satu saja. Nur tunggal. Zulumat jamak. Allah itu mengeluarkan orang beriman dari kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan kejahilan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan nifaq, kegelapan kemaksiatan, kegelapan arus era globalisasi yang menghanyutkan semua manusia kecuali yang selamat. Semua manusia hanyut di era globalisasi ini. Dahsyat nih, kejam ini arus globalisasi. Begitulah Pak ya. Mudah-mudahan kita dapat nur selalu. Nanti bisa diagihkan doa nur, doa Rasulullah dalam perjalanan ke masjid, doa Rasulullah semasa sujud. Hadis sahih. Selawat dan beriring salam ke atas junjungan kita, penghulu kita, pemberi syafaat kelak dari kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih bersama ayat kursi. Kenapa kita menyorot ayat kursi? Karena di suasana raya kita disuruh bertakbir mengagungkan Allah. Macam mana nak tahu keagungan Allah? Tengok ayat yang paling agung dalam Quran. Baru kita bisa melihat keagungan Allah. Kalau kita tidak belajar Quran, macam mana orang itu ingin mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah menyingkap membaca kalamnya, message-nya, wahyunya, kitab sucinya. Kalau dia tidak tahu Quran, tidak pandai mengagungkan Allah itu. Ingin belajar macam mana membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Macam mana? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Allah Maha Agung memanggil kita 5 kali sehari semalam datang ke rumahnya. Kalau Bapak datang ke rumahnya, kalau hati Bapak tergantung di masjid, dijamin selamat nanti di sana. Allah ingin kita tuh selamat dunia akhirat. Maka dengarlah azan, dengarlah panggilan Allah, datanglah. Jangan panggilan didengar tapi tak datang. Itu bukan mengagungkan Allah, mengagungkan matanya, mengagungkan rumahnya, mengagungkan keluarganya, mengagungkan kerjanya, mengagungkan kamar tidurnya, kasurnya, katilnya, kata orang Malaysia. Tempat tidurnya yang agung, rumahnya yang agung, kamarnya yang agung. Masjid tak agung, Allah tak agung, tapi tak berani ngomong. Yang ngomong itu apa? Realitasnya, keadaannya. Subhanallah. Subhanallah. Baiklah ya. Kita kemarin dah bicara bahwa ayat kursi ini di antara nama julukan ayat kursi, ayat itu katanya harisah. Penjaga. Ayat kursi itu ayat penjaga. Bapak baca setiap kali sholat fardu Bapak baca ayat kursi, sama ada baca berjamaah atau baca seorang-seorang, atau Bapak serapkan dalam sunat. Sesudah zuhur sembahyang sunat, sesudah maghrib sembahyang sunat, sesudah isya sembahyang sunat. Serapkan ayat tuh dalam bacaan sholat. Kalau imam tidak baca, sesudah sholat imam tidak baca ayat kursi, baca Pak, bisa diserapkan dalam ayat sholat. Kemarin dari sebut hadisnya di sini. Ini kita masih bersama kitab Qurtubi ini ya. Tafsir Qurtubi. Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'u min dukhul jannah illal maut. Kalau Bapak membaca ayat kursi setiap penghujung salat, sesudah salat maksudnya, kalau Bapak meninggal, jannah surga menunggu Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senang nak masuk jannah itu Pak. Sekun salat. Tapi salat di rumah Allah ya kalau salat fardu. Kalau salat rumah sendiri salat yang masalah itu. Bacalah hadis, salat di rumah sendiri salat yang bermasalah. Sahabat Nabi tidak berani sholat di rumah. Rasulullah tidak pernah tercicir sholat berjemaah. Walaupun musafir, walaupun perang. Walaupun perang berkecamuk. Sholat berjemaah tetap tegak. Tidak ada kesenangan. Saudara berganti-ganti berdiri. Datang menyerang. Berganti-ganti salatul khauf. Salat saat emergency, salat saat darurat. La ilaha illallah. Kenapa misi ini belum sampai ke kita ya? Masih enak salat di rumah. Nauzubillah. Katanya di sini, man qara ayatul kursi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil illal maut. Bapak baca ayat ini setiap kalau Bapak akan jadi ahlul jannah. Allahumma ja'alna min jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Di sini kita lanjutkan masih bersama tafsir Qurtubi ini ya. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini 10 besar, top 10. 10 sahabat Nabi besar yang dijamin masuk surga. Penulis wahyu. Subhanallah. Penulis wahyu. Banyak meriwayatkan hadis. Katanya di sini, laki rajulun min ashabi Muhammad SAW
rajulan minal jin. Pernah sahabat ketemu dengan jin lelaki, rajulan minal jin, fasara'ahu, maka berkelahi, gulat, fasara'ahu, mereka gulat, berkelahi, fasara'ahu al-insi, jin itu kalah dibuat manusia. Faqala al-ins, manusia bilang sama jin tadi, inni la araka dhailan sakhiyatan ka'anna zari'atu kalb fakadzalika antum ma'syaral jin. Saya lihat kamu ini kurus, kering, tangannya macam katanya macam kecil, macam tangan anjing, artinya lemah. Jadi ditanya oleh sahabat yang gulat tadi, am antum min bainihim, adakah engkau ini, anda ini termasuk golongan itu? Qal, tak, katanya, saya ini bukan macam masyarakat biasa, rupanya ini bagian kelas elitnya jin. Saya bukan orang awam, komunitas biasa. Saya ini minhum la dhali'. Saya ini istimewa dari kalangan komunitas kami jin. Walakin awidni tsaniya. Ayo coba lagi. Coba lagi. Fa in sara'tani 'allamtuka syai'an yanfa'uka. Kalau saya masih kalah lagi dalam ronde kedua, saya akan mengajar anda satu tip, satu amalan. Qala na'am, ayo, katanya. Gulat lagi lah jin dengan manusia. Fasara'ahu, kalah lagi jin tadi. Qal, sekarang beginilah, saya kasih engkau satu tip yang membuat engkau akan semakin kuat, semakin strong. Taqra ayat al-kursi, katanya. Bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai akhir. Qala na'am. Oke, baik. Saya sudah hafal ayat ini. Lalu dikatakan oleh jin tadi, fa innaka la taqra'uha fi baitin illa kharaja minha asyaitan. Kalau kamu baca dalam rumah, masuk rumah baca Pak, setan keluar, katanya. Berlari-lari keluar. Lahu khajij atau khabaj, ka khabaj al-himar. Dia lari macam keledai lari. Summa la yadkhuluhu hatta yusbih. Kalau Bapak baca di awal malam masuk rumah, subuh setan terbawa. Orang zaman sekarang banyak mengundang setan ke rumah. Setan sengaja diundang. Ayahnya mengundang setan, emaknya mengundang. Gabungkan ayat 1, 2 dan 3 dengan suci dan kuat. Hadis an Abi Hurairah Rasulullah man qara'a Hamim al-Mu'min. Siapa yang membaca surah Al-Hamim al-Mu'min ila ilaihi masir, mungkin tak hafal Pak. Akhirnya Hamim 1.
itu apa? Hina yusbih, di pagi sekarang ini Pak, hufidha bihi ma hatta yumsi, sampai sore Bapak akan diproteksi, akan dijaga, akan dilindungi Allah. Wa man qara hina yumsi, kalau Bapak baca sesudah maghrib di awal malam, hufidha bihi ma hatta yusbih, Bapak akan dilindungi, ayat perlindungan. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi hadis lain mengatakan annal mu'minina nadabu ilal muhafazah ala qiraatiha dubura kulli shalah. Orang beriman memang disunatkan, dianjurkan membacanya di setiap penghujung salat fardu. Kemudian diulaskan oleh Imam Qurtubi di sini. Ayat kursi ini katanya kalimatnya 50. Kata-katanya 50. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Itu dihitung semuanya, itu 50 patah perkataan. Dalam setiap patah perkataan banyak barakah katanya. Bahkan ada hadis mengatakan ayat kursi ini mengimbangi, menyamai sepertiga Al-Quran. Ada hadisnya katanya. Kemarin kita bicara bahwa hurufnya 189. Hurufnya 189. Kalau kita baca Quran dikirakan disebut oleh Imam Qurtubi ini ayat kursi ini ayat yang paling hebat. Li'annahu yukarrir fiha ismallahi ta'ala baina mudmar wa zahir 18 marrah. Nama Allah diulang sebutannya dalam ayat kursi sebanyak 18 kali. Termasuk kata ganti pronouns ataupun apa namanya kalau bahasa Indonesianya isim zahir ini. Artinya kalau dalam bahasa Arab ada kata ganti nama, pronouns, kemudian ada kata biasa. Jumlahnya semuanya kursi perkataan atau kata-kata yang terkait dengan Allah 18 kali. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Nanti wa huwa al-alim al-azim. Semuanya 18. 18 patah perkataan yang terkait dengan Allah, sama ada yang tersirat atau yang tersurat, tertulis atau tidak tertulis. Nah, kalau dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang tersirat, tak nampak di mata tapi nampak di hati. Ya'lamu, dalam kata-kata ya'lamu itu kalau kita lihat ayat kursi ya, contohnya di sini man dzalladzi yashfa'u 'indahu, yashfa'u, sesudah yashfa'u itu ada huwa, tidak tertulis. Ya'lamu ma baina aydihim, sesudah ya'lamu itu ada. Begitulah kalau kita belajar wasi'a kursiyyus samawati wa la ya'uduhu. Setiap fi'il yang tidak ada fa'ilnya ada kata-kata yang tersembunyi. Jadi jumlah patah perkataan yang kembali kepada Allah dalam ayat kursi jumlahnya 18. Ini kita belajar bahasa ini Pak, agar kita lebih tahu tentang ayat kursi. Sedikit lagi Pak ya. Ini tentang Al-Hayyul Qayyum. Ini hebat nih Pak. Dalam ayat kursi, di awal ayat kursi ada Al-Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum ini termasuk ismu Allah. Kalau baca 1001 hari berubah hidup Bapak tuh.
kesehatan semakin baik, keyakinan, keimanan meningkat, semua urusan akan dibereskan Allah. Kenapa urusan kita banyak yang macet kadang-kadang? Relasi dengan Allah tidak baik. Ini memperbaiki relasi. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Rasulullah SAW pernah dalam perang, suasana perang sedang berkecamuk. Jumlah tentara umat Islam sedikit, jumlah orang kafir 3 kali ganda jumlah orang Islam. Rasulullah masuk kemah salat. Dalam salat, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Minta supaya orang kafir kalah. Saya kehilangan mana Rasulullah ini? Dicarinya ke mana? Nabi sedang salat. Dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pergi lagi perang. Lama berperang, pergi lagi ke kemah. Rasulullah masih salat, masih sujud, masih baca Ya Hayyu ya Qayyum. Meminta hidayah, keberhasilan, keunggulan. Sebentar kalah kafir Quraisy. Ada apa hajat Bapak? Banyak kan karena zikir ini al-ismul a'zam. Zikir berdoa karena tambah ya Hayyu ya Qayyum. Ayo kita baca 10 kali ya. Ya Hayyu ya Qayyum, 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 Ya Hayyu ya Qayyum. Ya, astaghfir bukan sin. Astaghfir itu. Kemudian asluh bi sya'nillah wala taqulu. Kita bisa Qayyum rahmatika astaghfir ini zikir berserah diri kepada Allah, zikir tawakul atau tawakal. Berarti Bapak menyerahkan perihal Bapak kepada Allah agar Allah mengurusnya dengan cara yang terbaik. Bapak tidak mampu mengurus diri, kita tidak mampu mengurus diri kita. Yang kita baik di sisi Allah, yang tak baik bagi kita baik pada sisi Allah. Kita tidak tahu, maka Allah akan menjuruskan perihal kita kepada yang terbaik bagi kita, terbaik pada sisi Allah. Jazakumullah khairan. Inni uminillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.